panik pemerintah karena membayangkan pemasukan melalui pariwisata yang pasti drop itu. Ya, karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan dalam keadaan itu. Sama seperti tetangga lagi kedukaan. Betul. Terus si orang ini bilang, "Oke, kita bikin pesta yuk. Mumpung tetangga lagi kedukaan." Artinya ada satpam yang lagi jaga di ujung gang. Turisnya sendiri pasti nggak mau karena turisnya punya otak gitu. Masa datang ke negeri yang potensial untuk dia ditulari. Ini bukan out of the box, ini out of the brain gitu. Yang dipamerkan ke publik dalam maupun luar negeri adalah bahwa Indonesia punya manajemen buruk di dalam mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga topik yang diminta oleh para penonton channel Rocky Gerung Official ini soal corona, dan saya kira memang topik corona ini sekarang ini kan masih jadi paling bahasan ya. Kalau Anda kan pasti ngikutin kemarin bahwa orang terutama kepala-kepala negara termasuk sampai Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan juga para duta besar mempertanyakan soal Indonesia yang mengaku bahwa zero case gitu ya. Tapi kan artinya akhirnya Presiden mengumumkan adanya 2 orang itu. Tetapi pengumuman itu juga dianggap terlambat dan juga cara mengumumkannya menjadi dipersoalkan. Menurut Anda apakah ini cermin semacam kegagupan atau kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi virus corona ini? Atau percaya diri banget gitu malahan? Saya kira variabel pertama atau faktor utama adalah panik pemerintah karena membayangkan pemasukan melalui pariwisata yang pasti drop itu. Misalnya 2 juta turis Cina yang udah pasti potensial tidak lagi bisa memasukkan devisa itu. Jadi mendua pikiran pemerintah antara kebutuhan devisa dan kecemasan terhadap virus ini. Nah, itu yang menyebabkan nggak ada koordinasi isu, maka setiap orang di dalam pemerintahan antara mau ngomong dan nggak ngomong, ditagih harus ngomong, keluarnya ngaco. Koordinasi siapa mesti bicara duluan juga tidak terjadi. Jadi menurut Anda, ya ini bukan soal terlalu percaya diri bahwa Indonesia tidak akan kena corona, tapi itu justru ada ketakutan semacam itu yang. Ya, karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan dalam keadaan banyak pilihan. Kalau bikin beginian nanti dianggap bahwa Indonesia berbahaya sehingga turis nggak masuk, investasi tertunda segala macam gitu, rapat-rapat dinas nggak berlangsung. Jadi itu yang terlihat kan di dalam sekuensi. Kita lihat Menteri Kesehatan bilang nggak ada, 1 hari kemudian Presiden bilang ada gitu. Ya, dan sebelumnya bahkan membantah statement dari Gubernur DKI gitu yang menyatakan bahwa dia sedang ada sejumlah orang yang diobservasi dan ada yang ya, tentu Anies Baswedan punya informasi yang nggak mungkin dia buka juga secara publik, tapi pasti dia tahu dari Dinas Kesehatan, di antara dokter juga informasi udah tersebar sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi nggak ingin kehilangan momentum sehingga dia harus secara tergesa-gesa mungkin birapat. Enggak, nanti saya umumkan. Mengambil keputusan itu tanpa memperhatikan privasi dari si pasien misalnya itu bahwa. Sebelum kita ngomong pada soal pengumuman ya, kita mundur sedikit. Kan pada saat itu sebelumnya Presiden itu bahkan sangat percaya diri, memberi pengarahan kabinet untuk membuat kebijakan menstimulus sektor pariwisata. Dananya besar loh tuh, mulai pemotongan tiket pesawat, promosi pariwisata dan membayar influencer 72 miliar tuh kan. Dan kemudian perintahnya Presiden kan jelas pada para menteri. Upayakan para wisatawan yang gagal ke Cina, Jepang dan Korea untuk ditarik ke Indonesia. Di mana logikanya begitu? Itu sama seperti tetangga lagi kedukaan. Betul. Terus si orang ini bilang, "Oke, kita bikin pesta yuk.
mumpung tetangga lagi kedukaan, artinya ada satpam yang lagi jaga di ujung gang situ. Jadi aman, pesannya nggak perlu nyewa satpam baru kan. Jadi mumpungisme ini sebetulnya yang memperlihatkan ini pemerintah yang ada etika sama sekali. Oke. Kan mestinya dalam keadaan seperti ini ya diikuti aja protokol dunia bahwa cegah lalu lintas manusia supaya mitigasi lebih mudah dilakukan. Tapi variabel humanity itu dikalahkan oleh kerakusan devisa kan. Kerakusan dan ketakutan, ya? Ya kerakusan dan ketakutan devisa nggak masuk itu. Greedy semacam ini yang suatu waktu orang akan anggap bahwa Indonesia ini benar-benar negeri yang dihuni oleh para oportunis gitu. Yang nggak tahu ada etika dunia yang sedang bekerja. Kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Ya. Ya, penilaian itu yang memperburuk cara cara investor juga melihat Indonesia. Kenapa sejelek itu misalnya perangai kekuasaan itu. Orang berupaya, jadi misalnya silahkan turis masuk ke Indonesia. Lo turisnya sendiri pasti nggak mau karena turisnya punya otak gitu. Masa datang ke negeri yang potensial untuk dia ditulari. Karena sebelum presiden ngomong kan semua orang merasa Indonesia punya potensi. Dari segi keterbukaan imigrasi, kelengkapan peralatan penguji suhu tubuh, dari segi macam-macam kan, luasnya lalu lintas, intensifnya lalu lintas. Jadi turis kan berpikir rasional juga, ngapain gua ke Indonesia? Justru diundang itu kan ngaco kan? Kan dia udah bisa bayangkan, ya nggak bakal ada lah turis yang mau datang ke tempat yang paling potensial untuk dimampiri juga oleh si corona ini kan. Tapi kan jangan-jangan gini, ini kan cara pandang negatif yang Anda sampaikan. Kalau kita positive thinking kan ini cara berpikir out of the box gitu. Ketika orang lain panik, ini opportunity gitu. Ini bukan out of the box, ini out of the brain gitu. Karena out of the brain ya. Iya, tiba-tiba punya gagasan, hebat gagasan gue nih. Mumpung kita tarik ke sini. Turis yang nggak pergi ke Cina kita tarik ke sini. Lo turis yang nggak pergi ke Cina tahu bahwa Indonesia ngundang turis Cina masuk. Jadi ngapain dia bergaul dengan turis yang juga bearer pembawa itu. Data pusat statistik juga menyebutkan, yang ini ajaib juga, ternyata Januari sampai Februari turis Cina itu jumlahnya meningkat di Indonesia. Padahal kita tahu kasusnya kan sejak bulan Desember ya kan gitu ya. Ini itu rakus, semua mau ditelan itu. Jadi apa namanya? Pemerintah yang nggak ada etika lah kan. Gampangnya begitu, kita mau bikin analisa apa lagi? Ya, dan baru saya lupa hari ini atau kemarin kan Menteri Menlu akhirnya menyampaikan bahwa sebuah pengumuman pemerintah melarang turis dari Iran, dari Italia dan dari Korea Selatan. Orang kemudian bertanya-tanya, mengapa ketika terjadi Wuhan outbreak pengumuman semacam ini tidak dilakukan oleh pemerintah? Ya, kan udah ada arus dunia, arus SOP dunia. Dan Indonesia selalu ingin seolah-olah dia lain gitu. Seolah-olah dia punya semacam wisdom, tiba-tiba dapat inspirasi dari... Bukan wisdom mungkin, keistimewaan. Iya, dianggap bahwa Indonesia ini imun gitu. Negeri yang loh jinawe, tata tentram segala macam, dan karena itu corona nggak mungkin mampir di negeri yang tentram semacam ini. Kan pengetahuan ilmiah kita seolah-olah nggak ada gunanya kan, memakai beginian. Jadi itu kebijakan yang menghina akal pikiran, menghina para periset, menghina profesi dokter segala macam, keputusan semacam itu. Jadi pemerintah menghina sendiri kapasitas dia untuk menghasilkan kebijakan yang bermutu. Nah, kemarin akhirnya kita sekarang cerita tentang pengumuman itu. Kalau kita baca di media sekarang ada komplain dari si dua orang yang disebut suspek ini karena mereka merasa tidak pernah diajak bicara dan mereka baru tahu setelah presiden menyampaikan pengumuman itu. Sementara dari sisi pemerintah sendiri kemudian penjelasannya juga beda-beda. Juru bicara presiden ngomong apa, Departemen Kesehatan ngomong apa, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu manajemen
yang padu antara satu instansi pemerintah dengan pemerintahan yang lain. Ini situasi semacam ini membuat orang juga kemudian jadi makin nggak percaya terhadap pemerintahan. Ya kalau saya teroris, saya bersyukur bahwa Indonesia memperlihatkan ketidakmampuan untuk mengkoordinasi informasi itu. Jadi kalau dibilang kita mampu mencegah teroris, ya teroris juga tunggu informasinya juga asal-asalan dalam soal penanganan corona, apalagi dalam soal penanganan isu-isu strategis misalnya di bidang keamanan nasional. Jadi yang dipamerkan ke publik dalam maupun luar negeri adalah bahwa Indonesia punya manajemen buruk di dalam mengolah opini publik tuh. Itu sinyal buruk buat investor, sinyal baik buat koruptor. Dan nggak ada satu pedoman pembuatan press release kan. Nggak ada pedoman tentang siapa yang mesti bicara duluan. Jadi berebut ingin ngomong, tapi nggak ada isi semua kan. Oke. Kalau belajar dari kasus ini, Anda melihat kira-kira posisi Indonesia di mata dunia seperti apa ya dalam kasus corona kemarin? Ya buat orang yang masuk otaknya bagus sih, menganggap ini Indonesia ini kayak orang idiot. Oke. Bukan dalam rangka meledek, tapi mengatakan bahwa kan Anda negara yang dari awal tahu bahwa sifat pelayanan kesehatan buruk. Tapi ngaku tidak ada corona. Data infeksi paling tinggi. Ya. Lo kenapa begitu percaya diri bahwa nggak ada virus bisa menempel di paru-paru warga negara? Kan konyol. Logika itu aja udah. Oke.